Sampurasun. Hari ini kita akan membahas lagi sedikit tentang Wangsit Siliwangi gitu ya. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Siapa saja yang ingin mengabdi kepada yang sedang berjaya, silahkan berkumpul ke sebelah timur. Aku tidak akan menghalangi. Kalian yang akan ke sebelah timur, kesinilah, mendekatlah, dengarkan. Ketahuilah kejayaan bersama kalian. Keturunan kalian nanti akan memerintah, menjadi pangkat di tanah Sunda. Kalian akan keterlanjuran. Pada akhirnya akan mendapat balasan. Silahkan bertindak. Prabu Siliwangi ini telah memprediksi siapa saja yang berangkat ke sebelah timur untuk mengabdi kepada yang sedang berkuasa. Mereka akan mendapat kejayaan. Bahkan anak keturunan dari para pengikut Prabu Siliwangi ya, atau keturunan Pajajaran itu akan memperoleh jabatan dan kekuasaan. Prediksi Prabu Siliwangi ini semestinya diwaspadai bahwa kekuatan yang ada di timur jangan dianggap enteng. Dalam cerita Pantun Bogor episode Ronggeng 7 Kalasirna ya, diungkap dengan gamblang alasannya, yang artinya kurang lebih seperti ini. Di sana gudangnya segala tipu daya, tempat semua yang susah diatur. Sekalipun benar banyak yang gagah, tapi karena pintar keblinger, tapi bodoh biangnya bodoh, jadi penyebab gara-gara. Semuanya serba semrawut, acak-acakan semakin tidak karuan. Yang telah naik disuruh turun, yang telah turun dipaksa agar naik lagi. Namanya juga kera, ya seperti itu pekerjaannya. Menelisik arti kata timur, ada yang yakin bahwa objek yang dituju Prabu Siliwangi itu merujuk kepada Kesultanan Cirebon ya. Salah satu kekuatan utama yang tidak bisa dipisahkan dari runtuhnya kerajaan Pajajaran. Seperti yang diprediksi oleh Prabu Siliwangi menjadi kekuatan pemimpin Sunda sejak kepemimpinan Syarif Hidayatullah. Kekuatan di timur atau kekuatan Islam merupakan kekuatan besar sekaligus menjadi ideologi baru di Nusantara. Ini berkembang puluhan tahun sebelum Prabu Siliwangi berkuasa. Tom Pierce seperti dikutip di Sahadiana Kartakusuma, dalam kepercayaan pribumi atau agama asli di Nusantara sebagai reaktualisasi kepribadian budaya nenek moyang, menyebutkan pada masa pemerintahan Sri Jaya Dewata dari Pakuan Pajajaran di pantai utara Tatar Sunda ya, antara lain di Cimanuk sampai dengan Cirebon, telah banyak berdiam orang-orang Islam. Namun ya, sejauh itu pengaruhnya belum mencapai ke ibu kota. Namun pengaruh Islam lebih gencar di wilayah kekuasaan Majapahit pada saat itu sebagai negara teokratis, agraris, dan maritim. Kekuasaan Majapahit di wilayah kota-kota pelabuhan pantai utara telah dipengaruhi dan memeluk agama Islam. Penunjukan arah timur gitu ya oleh Prabu Siliwangi sebagai kekuasaan Sang Hyang Iswara, penguasa angin yang juga dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan. Mungkin juga gitu Prabu Siliwangi ini memprediksi siapa yang menguasai ilmu pengetahuan sesungguhnya akan menguasai dulur dan batur, menguasai saudara dan orang lain gitu ya. Sedikit pembahasan kita hari ini gitu ya tentang Wangsit Siliwangi ya. Sampurasun.